Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya (PPIR) Jakarta Timur menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pemilu presiden 2024. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, deklarasi ini menjadi bukti Prabowo masih ada di hati masyarakat dan hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres Prabowo masih tinggi. Dan kami sudah bergabung melalui Zoom bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Selamat sore, Pak Habibur Rahman. Selamat sore. Ada deklarasi dari PPIR untuk Prabowo maju Capres 2024. Pak Habibur Rahman tadi juga hadir di sana. Apa makna deklarasi ini? Ya tentu kami menyambut positif deklarasi ini, sudah yang kesekian kali saya hadiri ya. Ada mulai dari di Riau, di Padang, di Jakarta Timur yang relawan 2 minggu lalu, ini kembali PPIR Jakarta Timur. Nah kami melihat bahwa inilah desakan dari arus bawah ya, bahwa Pak Prabowo tetap diinginkan oleh kelompok besar masyarakat untuk kembali maju sebagai capres. Oke, ini kesekian kalinya, bukan yang pertama dukungan untuk Prabowo Subianto. Bukan yang pertama, kesekian kali yang saya hadiri saja mungkin ada 4 atau 5 acara di berbagai daerah ya. Nah, jadi kami melihat ini bagi kami signal bahwa masyarakat betul-betul memang sangat menginginkan kembali beliau maju sebagai capres pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi dukungan dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi ini menjadi bekal PD untuk maju ke Pilpres 2024? Ya tentu ya. Kita lihat juga kalau melihat survei, berbagai lembaga survei, Pak Prabowo itu selalu on top of the table ya, pada posisi klasemen papan atas. Kalau main bola itu kayak antara Manchester City dan Liverpool lah di Liga Inggris. Jadi peluang untuk maju dan bahkan untuk menang, menurut kami masih sangat besar. Tapi kan maju untuk ketiga kalinya, Pak Habibur Rahman. 2 kali sebelumnya selalu kalah di tahun 2014, 2019. Apakah akan percaya diri maju untuk ketiga kalinya? Itu persoalannya ya. Yang pertanyaan Anda, Pak Prabowo dikatakan maju ketiga kali selalu kalah, tapi kok surveinya tetap tinggi gitu kan. Banyak orang yang sudah kalah langsung nggak kedengaran kabar beritanya sampai saat ini. Boro-boro nongol di survei kan, nongol di perpolitikan nasional saya tidak ada. Nah ini Pak Prabowo 3 kali pilpres belum menang ya, bukan kalah tapi menang di posisi kedua ya, dapat runner up. Kok surveinya tetap tinggi. Nah ini pertanyaan memang ya, saat inilah momentum, justru saat inilah momentum Pak Prabowo untuk maju di capres dan menang ya. Jadi kalau kata orang Pak Prabowo kehilangan momentum, kami berpikir sebaliknya. Kami dengan saya ya, Gerindra dan warga masyarakat yang mendeklarasikan dukungan ke Pak Prabowo di mana-mana tadi ya, saat inilah momentum Pak Prabowo tampil sebagai figur pemersatu di tengah ancaman keterbelahan bangsa saat ini. Tapi kan tahun 2024 masih 2 tahun lagi, masih ada kemungkinan kemunculan tokoh-tokoh lain yang mungkin akan menjadi kontender atau penantang Prabowo Subianto di Pilpres nanti. Bagaimana menghadapi ini? Dinamika politik yang masih sangat cair. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kami sebagai partai politik, kami selalu konsisten melakukan pembangunan partai ya. Siapapun lawannya, saya pikir peluang Pak Prabowo tetap sangat besar. Atau jangan-jangan sudah berpikir siapa pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ini nanti? Kita juga ya saling menggodok ya. Kami juga menjalin komunikasi yang baik dengan semua partai politik, dengan banyak sekali tokoh-tokoh politik untuk mencoba cari gambaran koalisinya nanti seperti apa dan cawapresnya siapa. Nah ini kita komunikasi dengan baik terus berjalan. Sudah ada respon dari partai politik yang diajak komunikasi? Responnya baik sekali ada hampir semua partai politik ya. Kalau saya kan di DPR sering ketemu teman-teman lintas partai, kurang lebih bagus sekali ya. Masih terbuka koalisi dengan semua partai politik yang ada di parlemen saat ini. Nah, partai politik yang diajak berkomunikasi sama-sama seperti Partai Gerindra untuk kembali mengusung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Ya, makanya itu bagian dari penjajakan ya. Tapi yang jelas komunikasi kami bagus sekali ya. Kalau misalnya sama-sama partai politik, tentu awalnya kan kita sama-sama mau dari partai kita kan. Tapi pada akhirnya kan tentu sama-sama harus menentukan
yang realistis yang seperti apa. Kalau Gerindra saya pikir masuk akal sekali dan realistis sekali kalau Pak Prabowo maju sebagai capres. Apakah Partai Gerindra sudah solid untuk akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 atau masih menunggu dinamika politik siapa tokoh-tokoh yang mungkin akan muncul menjadi penantang Prabowo Subianto? Kalau Partai Gerindra tentu sangat solid. Anda lihat sendiri ya, ini berbagai macam deklarasi yang tidak diinstruksikan dari atas, ya bukan top down tapi bottom up. Nah, kalau Anda cek di semua DPD, DPC, PAC, ya ranting, anak ranting itu semua full ya Pak Prabowo Subianto. Tidak ada nama-nama lain. Jadi tinggal nanti secara formal ketemunya seperti apa ya, karena Partai Gerindra tidak bisa mengusung sendiri capres di 2024. Tidak mungkin mengusung sendiri, jadi harus berkolaborasi atau berkoalisi dengan cawapresnya. Tentu pembicaraan yang nanti yang akan menentukan arah koalisinya kan dipimpin langsung oleh Pak Prabowo. Tapi posisi Prabowo adalah capres yang ditawarkan oleh Gerindra. Tentu sangat realistis ya, kita lihat beliau apalagi dengan posisi sebagai Menhan ya, performa beliau sangat luar biasa. Itu juga diakui oleh berbagai lembaga survei. Pak Prabowo sebagai menteri yang kinerjanya salah satu yang terbaik gitu kan. Jadi ini semakin menguatkan bahwa inilah momentum Pak Prabowo ya untuk maju kembali dan sekarang menang 2024. Kemarin kan ada rame-rame soal dukungan Jokowi kepada siapa, ada sinyal-sinyal yang diberikan kepada Ganjar Pranowo. Bagaimana Partai Gerindra menyikapi ini? Karena kan saat ini Partai Gerindra juga berada dalam koalisi bersama dengan pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Ya, saya pikir belum ada juga. Itu kan baru asumsi dan kesimpulan ya. Bisa macam-macam, namanya asumsi bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Tapi yang jelas hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga sangat-sangat baik ya. Beliau berdua intens berkomunikasi. Saya pikir tidak ada yang dikhawatirkan dengan isu-isu soal dukungan Pak Jokowi ke Pak Ganjar tersebut. Nggak ada yang dikhawatirkan. Soal dukungan dari Purnawirawan PPIR di Jakarta Timur ini. Anda menyatakan bahwa ini bukan yang pertama kali. Apakah Anda juga akan yakin nanti akan semakin meluas ke seluruh Indonesia dukungan Purnawirawan kepada Prabowo Subianto? Saya pikir ya, ini sehari ini aja saya kaget, saya nggak bisa telepon Pak Dasko dari pagi. Rupanya beliau di Kalimantan Selatan ada acara yang sama. Ya, dukungan dari masyarakat Kalimantan Selatan yang dikoordinir sama rekan-rekan di sana gitu loh. Jadi ini membesar terus. Membesar terus. PD dengan dukungan deklarasi dari berbagai organisasi, PD dengan hasil survei juga ya. Ya, modalnya itu. Bagaimana untuk bisa menghadapi 2024 yang 2 tahun lagi masih sangat cair, masih bisa muncul tantangan-tantangan politik lainnya selama 2 tahun ini? Ya nggak ada masalah, makanya kami terus melakukan pembangunan partai, penguatan jaringan dan menjaga komunikasi yang baik dengan partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik. Oke, baik, masih sangat cair dan tapi sudah pede ya untuk Partai Gerindra mendukung Prabowo Subianto solid Pak Habibur Rahman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini terkait dengan dukungan PPIR Jakarta Timur kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti.